Hah? Pembalapnya gak bisa datang. Aku ditabrak mobil. Semoga dia bisa. Terus gue harus gimana dong? Ini semua udah siap belum sih? Pembalap, kita mau syuting apaan? Mantap. Hei, berhenti nelpon. Sini lo. Apa nih, kenapa? Sutradara, maaf banget, serius. Pemeran penggantinya ketabrak mobil pas di jalan kesini. Dia gak bisa dateng. Pembalapnya yang ketabrak. Kita harus apain ini orang-orang rame-rame? Kameranya udah siap, gue harus syuting apaan? Apalagi yang lo tungguin? Kalau gitu, mendingan kita panggil aja orang lain. Gue mesti gimana? Duh, kita emang harus cari cara. Gimana kalau gue aja? Sini lo. Naik sepeda roda 3 aja lo gak becus. Cepetan siap-siap. Aduh. Sutradara, kita mesti gimana sekarang? Hei, sutradara, gue bisa nyetir. Kalau begitu, gue coba aja deh. Kagak bisa, lo kan bukan profesional. Bukannya itu malah lebih bahaya. Gimana kalau malah kecelakaan? Ya sobat, mimpi kita baru aja mulai selangkah. Lo gak boleh ninggalin dunia ini begitu aja. Tutup mulut busuk lo. Asisten sutradara. Gimana gue? Apa dulu? Lagi dihubungin apaan? Halah, beginian aja lo gak becus? Lo tuh gimana sih rencananya mau ikut gue terus? Beginian aja lo gak becus bersin. Gimana gue mau syuting film blockbuster sama lo sekarang? Gimana gue bisa bikin logo internasional dan keluar dari Cina? Maaf, sutradara. Maafin. Buat sutradara. Sutradara, aku punya cara. Antar ini. Besok ke alamat ini. Kalau nggak sampai, kamu nggak usah datang lagi besok. Nggak perlu ngeliatin muka lo lagi. Duh aduh. Ngomong gituan mulu, bosen deh. Ling Xiao, coba lihat ini. Ah, pasti orang yang kamu cari bisa diandalkan, kan? Bisa dipercaya. Tenang aja. Pak Chen. Maaf Pak, perut saya tiba-tiba mual. Saya izin ke toilet dulu. Sutradara. Kruk kamu. Iya, buruan. Kak Ha. Haha. Hei, Kak, kita kekurangan satu pembalap di lokasi syuting. Aku lagi darurat, tahu? Aku lagi ngajar kelas di sini. Cari yang lain aja. Ayolah, pergi sana. Aku sibuk. Oh, Kak, bantuin aku, ya. Lease, ini pertama kalinya aku jadi pemeran utama wanita. Tega, Kak. Lihat mimpiku hancur gitu aja. Tega, ya. Kakak, kok nyebelin banget sih. 5.000 yuan sehari. Bantuin aku selesain adegan ini, ya. 5.000 yuan, Kak. Mikirin apaan sih? Lebih tinggi dari gue kan. Ayolah, yain aja. 10.000 1 juta? Lo gila ya? Lo aja sono. HMPH, jalan menuju mimpi kita baru aja dimulai. Gue gak bisa ambil risiko. Bakalan beneran bisa gak nih? Ayo ganti baju. Jalan. Ah, Kak, lo kan dari awal debut emang artis kacangan. Hai, kakak santai aja. Sutradara ini orang kita sendiri. Santai. Ayo, buruan. Bajunya. Hei, Pulau Rao. Gimana kalau pembalapnya udah datang? Lo kenapa sih? Gak apa-apa, Haim. Gue pernah lihat sebelumnya kok. Ya udah, gak ada masalah dong. Ayo, Kak. Sutradara. Udah waktunya. Semua departemen siap, kita mulai kerja. Ayo jalan, kakak, ganti baju. Bisa gaya gue mundur sekarang? Lo pikir gimana? Menurut lo? Kak,
Hehe. Ayo, terima kasih. Pagi. Ah, Tuhan, bukalah mata MU. Gak nyangka dikasih kesempatan buat bales dendam secepet ini. Manajer umum Chen. Aku pergi siap-siap dulu. Oke, sana sibuk sendiri. Kakak baik-baik aja. Main normal aja. Sabuk pengaman udah terpasang. Dengerin gue ya. Tunggu dulu. Pas gue bilang mulai, lo udah harus siap-siap di depan. Pas gue bilang 3, 2, lambaikan tangan kayak gini. Lo langsung tancap gas pakai rute zigzag. Lihat garis putih itu? Jangan meleset sedikit pun. Jangan kurang secuil pun. Kalau lo salah, satu kru bakal nemenin lo ulang dari awal. Ngerti lo? Emang harus sekejam itu ya? Kejam apanya? Ini namanya seni, paham? Pemeran pengganti udah siap, bos. Kita mulai sekarang, semuanya. Oke, semua departemen, siap-siap. Kru kamera A dan B udah siap. Kita mulai begitu dia nyampe sana. Oke, meluncur. Semua departemen, mohon bersiap. Mbak, lo baik-baik aja? Ini masalah reaksi, ya? Dua, isi bensin ke danau. Kak Eunjai, lo hati-hati. Wah, keren banget sih. Gak nyangka gue. Lumayan jago. Skillnya keren abis. Dan dia masih cuek lagi. Tikungan itu indah banget, ya. Jalan, kena lagi. Diam. Aduh. Lihat tuh. Asisten sutradara, kenapa lo kasih tahu dia? Haruskah lo kasih tahu soal itu ke dia? Gimana sih lo nyetirnya? Maaf, semuanya. Kita harus ulang karena peran penggantinya. Semuanya siap-siap lagi. Bentar sekali lagi. Ayo Pak Chen, cicip kuenya. Oh, taruh aja di situ. Aduh. Semua departemen siap. 3, 2, 1, mulai. Chen Z, makan buah dong. Bahas soal lo ya. Lo bantuin gue ngawasin ya. Kakak perempuan masih jauh banget di sana. Kenapa lo berhenti? Astaga, lo tanya, bisa nyetir nggak sih? Barusan kita maju dulu baru mundur. Ini gimana ceritanya? Matanya ditaruh di belakang. Lo kasih tahu gue. Udah bertahun-tahun lo jadi penasihat. Mobil itu kayak hidup, ngerti nggak? Hidup itu kayak gimana? Ada naik, ada turun. Persis kayak musik. Ada ritmenya, ada nada tinggi, rendah, tahu nggak? Gue kira lo cuma jago naik motor. Bulan madu. Enggak. NGG Aka, lo yakin? Emangnya kenapa? Hei, kakak, tolong bicaranya dikit aja. Ya udah, ayo kita pergi. Wah, gue pikir lo tuh beneran berbakat. Cetak ekspor. Pasti. Ya, gue ngomongnya gini. Langsung ke inti masalah. Sulit banget cari aktris kayak lo di Cina sekarang. Gue mau kerja sama lebih erat lagi sama lo. Lo harus banyak belajar dari kakak. Belajar jadi orang yang lembut dan perhatian. Jujur aja ya.
Jarang banget ada cowok kayak lo. Nggak punya sopan santun, nggak ada selera. Ulang yuk. Suruh pemeran penggantinya turun. Kita ganti posisi dan ulang lagi. Perampokan. Wah, keren banget. Ah, Kak, jago banget sih lo. Kok bisa sejago itu sih? Cut. Make up. Sini cepat. Sutradara, lo kenapa sih? Lo lihat itu kan? Ini make upnya gimana sih? Kita kan perunggu. Kok bisa sepucat ini sih? Ulang lagi catnya ya. Gue ngerti. Haha, semuanya. Kita harus ulang karena si pemeran pengganti. Maaf, ya, ngerepotin semuanya. Asisten sutradara, leher lo kenapa? Gue tahu klinik yang bagus. Nanti gue antar. Semuanya. Tadi adegan itu udah oke kan? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Makasih, Pak. Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun. Hahaha. Bikin permohonan dong. Aku masih harus bikin permohonan? Bikin dong. Hahaha, oke. Hei, tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3. Ah, hahaha. Aku fotoin kalian berdua, deh. Ya, udah lama aku belum rekam ibumu. Hahaha, ayo deketan dikit. Deketan dikit lagi. Ayo, sini. Oh, bisanya cuma segitu doang? Ayo. 1, 2, 3. Gimana hasilnya? Sini, aku fotoin kalian berdua. Ayo, sini. Aku mau foto bareng anakku. Ah, lihat, ganteng banget kan anakku. Iya, ayo, rangkul ibumu rat-rat. 1, 2, 3. Oh, lihat, bagus banget kan fotoku. Oh, bukannya ini bagus? Lihat, ganteng banget anakku. Kamu bisa minta apa sih? Aku bisa minta apa? Pasti minta yang terbaik buat kamu. Dan buat ayahmu, supaya selalu sehat. Kerjaan lancar. Terus, kamu gak minta sesuatu buat diri sendiri? Kalian berdua baik-baik aja. Aku sih otomatis. Rumah tangga rukun, rezeki pun lancar jaya. Hahaha. Ayo, potong kuenya. Ting. Ini hadiah ulang tahun dari aku buat kamu. Anakmu perhatian banget kan? Cantik banget. Tapi, mama jadi kelihatan terlalu muda. Jelas muda, dong. 10 tahun lebih muda. Haha, beneran lo? Lauli, sini lihat, bagus nggak? Oh, iya dong. 10 tahun lebih muda. Minimal awet muda. Lebih dari 20 tahun lebih muda malah. Kamu ini ngawur aja di depan anakmu. Haha, makasih ya, nak. Udah. Sama-sama. Ayo, buruan. Potong kuenya dulu. Ayo, potong kuenya. Maha, aku bukain pintu ya. Coba lihat siapa. Siapa yang datang? Oh, siapa lagi yang bakal datang? Udah, potong kuenya dulu. Potong. Ini hadiah dari ayahku buat anakku. Kok kamu bisa kesini? Loh, kok kamu bisa ada di sini? Aku cuma nganterin barang, kok. Aku juga disuruh bos buat ngirim bunga ke nyonya ini. Oh, kirain kamu tinggal di sini. Bilang aja, orang kaya kamu tuh nggak level. Mana mungkin tinggal di sini? Kamu tahu di mana Nyonya Zhao Meihua? Zhao Meihua? Ah, Nona ini. Oh, Itu tante, Nyonya besar, ibunya Zhao Zena. Aku kasih ini buat tante ya. Oh, jadi Zena yang nyuruh kamu datang? Anak ini benar-benar perhatian ya. Masih ingat ngasih kado ultah buat tante. Nah, udah makan belum?
Makan kue bareng yuk. Nggak usah, masih ada urusan. Aku pamit duluan ya. Dadah, Tante, permisi. Lihat apaan sih? Lo kenal cewek itu? Lumayan kenal. Dia sekretaris perusahaan di Kota Selatan. Dan kerja sama bisnis sama perusahaan kita. Kerjasama bisnis doang sesederhana itu? Iya. Terus mata lo sampai lurus gitu? Emang lo tahu? Emang udah malam nih. Aku duluan ya. Mau kemana lo? Kuenya belum dimakan. Kabur lagi lo? Simpen kuenya, aku makan besok aja. Iya deh. Sekretaris. Kayaknya gak sesederhana itu deh. Om Liu. Anak gue ada apa-apa nih. Ngapain sih ngikutin terus? Siapa yang ngikutin lo? Gue mau ke halte bus. Pelan-pelan dong jalannya. Katanya gak mau ngikutin? Jalan berdampingan bukan berarti ngikutin. CK. Gini ya, anak politik udah diajarin. Cowok itu logis dan realistis. Cewek itu perasa dan idealis. Meskipun gue gak tahu salah gue di mana. Jadi lo pikir gue yang salah? Ya udah gue yang salah deh. Makanya sekarang gue minta maaf tulus sama lo. Nah, gitu dong. Jadi, gimana rencana lo buat ganti rugi ke gue? Ada dua cara. Pertama, pinjamkan baju yang lo pakai hari itu. Terus biarin gue tarik-tarik benangnya satu persatu. Dasar mesum. Terus yang kedua apa? Jadi lo maunya gue ganti rugi gimana? Haha, nggak tahu deh. Tiba-tiba aja gue udah nggak kesel lagi sama lo. Waduh, gitu sih nggak bisa. Gue tuh punya satu prinsip. Gue gak pernah mau ngutang budi sama orang. Nah, bagus deh kalau gitu. Nanti gue kabarin kalau gue udah kepikiran. SIP. Busnya udah dateng. Makasih. Sama-sama. Halo. Tadi gue buru-buru banget sampai gak bawa duit. Makasih ya. Perlu gue ganti nggak? M. Kita udah sampai. Wah, tempatnya lumayan enak ya. Udah, nggak usah nganterin. Udah malam gini. Lo cuma pulang aja. Udah sampai juga. Tinggal beberapa langkah doang, bukan masalah. Hehe, serius? Nggak usah repot-repot. Jalur ini gue lewatin tiap hari. Nanti malah nggak enak. Oh, nanti cowok lo cemburu, kan? Bener juga sih. Orang pemarah gitu mana mungkin bisa punya pacar? CK, nyebelin banget ya lo. Halo. Lo tuh rajin, kerja gak pernah lo. Tapi kenapa sih ke gue gak pernah senyum manis gitu? Ya, rasanya sedih dong. Gue sih baik-baik aja. Gue nyusul lo buat minta maaf lo ini. Bahkan anterin lo pulang sekarang. Bisa aja lo ngomong manis. Gue gak gini ke orang lain, tahu? Lo tahu nggak sih? Kucing Deng Tuzi itu apaan?
SSST, lo kelewatan banget deh. Nona Wei yang terhormat. Lo pikir gue lagi ngejar-ngejar lo, ya? Yaelah, Ngapain sih ngeliatin gitu aja? Lo tuh udah bilang ya, gue juga suka boneka-boneka ini. Kekanakan ya, bukan sih? emang lo ngerti apa? SSST. Sini gue lihat apaan sih ini. Halo? Ham. Kok lo kasih balik ke gue sih? Ayo balikin. HM. Pokoknya nggak bakal gue kasih. Balikin. Balikin gue. Rasain lo, nggak gue balikin. Lo berani-beraninya pukul gue. Cuma boneka doang, kan? Gue beliin lo yang baru deh. Gue beliin yang gede juga sekalian. Lo untung, kan? Ling Xiao. Lo pikir punya duit itu bikin lo jadi orang besar? Punya duit bisa dapetin segalanya. Lo tahu nggak udah berapa tahun boneka kecil ini sama gue? Dari lo muncul. Hidup gue nggak ada tenangnya barang sedetik pun. Lo hilang aja deh. Gue udah bener-bener nggak mau lihat muka lo lagi. Maaf. Gue nggak sengaja. Gue nggak tahu boneka ini sepenting itu buat lo. Gue kira cuma jimat gantungan biasa. Lo pikir sok paling benar. Sombong. Gak masuk akal sama sekali. Gue udah capek ngadepin lo. Bagus. Terus, lo bilang gue sok bener gimana? Sombong dan gak masuk akal kayak apa? Cuma boneka, kan? Gue beliin baru. Beres, kan? Boneka ini buat gue. Cuma satu-satunya di dunia ini. Waktu aku umur 7 tahun. Aku nggak sengaja lewat depan toko ini. Lihat boneka di etalase itu. Waktu itu sih belum ngerti. Ibuku membesarkanku sendirian. Hidup kami pas-pasan banget. Nggak ada uang lebih buat beli barang kayak gitu. Tapi aku masih kecil, bos. Aku cuma pengen itu. Ibuku cuma bilang, anak-anak cuma boleh minta hadiah pas ulang tahun. Cuma waktu itu kita boleh beli. Jadi aku nungguin tiap hari. Nungguin terus tiap hari. Kapan sih ulang tahunku tiba? Akhirnya, hari ulang tahunku datang juga. Tahu-tahu bonekanya udah dibeli orang lain. Kamu tahu sehancur apa hatiku? Sedih banget rasanya. Aku cuma bisa nangis terus. Sampai ketiduran saking nangisnya. Pas aku bangun, ada boneka jahitan di samping bantalku.
Aku seneng banget. Ternyata mama tahu aku suka banget. Mama nggak tidur semalaman. Dia jahitin sendiri buat aku. Jadi sampai sekarang. Nggak peduli aku lagi kuliah di luar kota. Atau lagi kerja. Aku selalu bawa kemana-mana. Banyak banget boneka di sini. Kamu suka yang mana? Nanti aku kasih. Yang ini sama yang gede ini buat kamu, ya? Udahlah, lupakan. Aku udah nanya berkali-kali. Kata bosnya nggak dijual. Aduh, sayang banget. Kamu harus percaya sama aku. Aku pasti bisa bantuin kamu dapetin itu. Udah larut, gue capek banget. Yuk, jalan. Kalau nggak percaya, aku bisa kok berjuang demi kamu. Wah, Michael. Oh, Jen. Kapan lo datang ke Cina? Kemarin. Kok lo nggak kasih kabar sama sekali sih? Biar gue jemput dong. Enggak usah. Gue cuma istirahat bentar. Suruh aja orang jemput. Mau minum apa? Gue pesenin yang lo tahu. Iya nih, Mas. Pak, mau pesan apa? Bisa minta latte satu ya? Oke, siap. Bener kan? Lo masih ingat? Oh, bahasa Cina lo udah jago banget sekarang. Lo ngomongnya jauh lebih lancar dari dulu. Makasih. Gue baru aja lulus ujian HSK level 4. Gue denger lo nggak masuk perusahaan bokap lo ya? Malah buka dealer 4S sendiri. Gue nggak mau bergantung sama keluarga. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang gue suka. Berarti lo emang nekat banget ya? Biasa aja kali. Menurut gue sih, orang Cina tuh biasanya nerusin bisnis keluarga. Tapi lo malah mulai usaha sendiri. Pasti capek banget kan lo? Lo pernah kepikiran gak sih? Sekarang lo tanpa bantuan bokap lo. Perjalanan lo masih panjang banget, penuh perjuangan. Bisa 5 tahun. Bisa juga 10 tahun. Terserahlah. Wirausaha itu wujudkan nilai diri. Yang paling penting itu kebahagiaan gue sendiri. Wah, keren juga ya. Lagian lo nggak usah nikahin bokap lo. Kok marah-marah? Kasihan banget, lulusan Wharton Top. Hehehe. Bukannya top Marco top, deh. Tapi mahasiswa berprestasi. Berprestasi, maksudnya. Mahasiswa berprestasi juga nggak semulia yang lo bilang. Gue cuma nggak mau bokap gue ngomel tiap hari. Ini kopi lo. Biar gue aja. Aduh. Apaan sih? Nih? Formulir pendaftaran kompetisi desain otomotif. Oh iya, makanya gue datang ke Tiongkok. Ini semua bikin gue kerja sama temen. Bukan kerja sama. Ini sih namanya kena apes parah. Gue jadi malu banget deh. Kacau banget. Nih, buat lo. Taiyuan? Lo bilang. Gue mau pasang teknologi ban pesawat luar angkasa. Terus, semua plastiknya gue ganti nano. Gue mau bikin mobil ini makin aman dan bisa diandalkan. Iya, ganti bodinya jadi titanium ala. Dilengkapi tenaga nuklir dan kemudi otomatis pakai AI. Mobil lo tuh, sekarang kita bisa ke bulan. Wow. Gue bilang, gimana sih lo? Mungkin aja setelah beberapa ratus tahun kemudian, orang-orang beneran bisa nyetir ke bulan. Lo mesti punya mimpi. Jangan jadi katak dalam tempurung melulu. Apa bedanya mobil lo sama mobil konsep? Lo masih pingin orang-orang beli enggak? Memang dari dulu mobil gue tuh buat dipamerin.
Siapa yang bilang bakal diproduksi massal? Lo itu terlalu idealis. Tahu bau gue. Siapa tuh? Paket ekspres nih ya? Oh. Ini paketku ya? Punya Ling Xiao. Ya udah, aku terima buat dia. Oke, makasih. Jangan, maaf. Yah dah ya. Paketnya bukan punyaku, tapi punyamu. HM? Gimana kalau lomba desain mobil atau lomba balap? Katanya desainku ada cacatnya. Lupain aja. Gak apa-apa kok sama kita. Besok kita kesini lagi. Harus bangkit dari tempat lu jatuh kan? Ling Xiao. Itu maksudnya apa sih? Apaan sih maksudnya Ling Xiao? Emangnya gue bakal dieliminasi? Lo bener-bener meremehkan gue, ya? Heh. Lo udah tamat gamennya, keren banget. Badan lo sekarang udah bisa ke bulan. Nanti malah gue kasih lo minum. Enggak. Gue yang nanya, ya gue yang traktir. Gue beliin lo minuman, lo beliin gue minuman. Kedengeran oke? Enggak gitu juga kali. Bukannya itu malah bayar sendiri-sendiri? Hei, Ling Xiao. Ah. Aduh. Hei, lo mau makan mie instan enggak? Hadeh, kenapa sih hari ini? Bukannya biasanya pada rebutan buat makan? Wangi banget. Hadeh, nggak makan pun gue nggak selera. Kenapa? Cerita, dong. Gue abis patah hati nih. Gue bilang, ya Kijun, kapan lo punya pacar? Lo nggak ngomong apa-apa ke gue. Tinggal bareng lo lama-lama, gue nggak tahu sama sekali. Jangan-jangan pacaran online? Bro, gue kasih tahu ya. Zaman sekarang, cewek online itu banyak penipu. Jangan gampang percaya. Oh, bukan cewek kok. Kalau bukan cewek, berarti cowok dong. Cowok. CK, aduh, otak lo di mana sih? Lo. Gue kasih tahu ya. Di hidup gue ini, cuma ada 2 pacar. Pertama, main saham. Kedua, game MO. Ah, saham gue lagi nggak mood hari ini. Gue kena jeblok parah. Dasar lo, bedebah. Nggak nyangka gue. Lo masih punya bakat main 2 kaki. Udah cukup bikin lo pusing-pusing keliling kan? Rambut putihnya, sialan. Tapi, sialnya, warna putihnya lumayan lurus. Mirip kayak kakek gue. Kalau lo udah bener-bener hopeless, saran gue, lo nikah aja sana, cepetan, jangan kelamaan. Ayo, makan. Kalau lo nggak makan, kenapa nggak ngasih yang lain coba? Beneran dimakan tuh. Aduh, lo sih nggak makan. Nggak bakal makan, sumpah. Gue nggak akan makan. Udah, nggak usah dimakan kalau gitu. Makan kalau mau, nggak juga nggak apa. Tuan muda udah pulang. Hei. Jiangwo balik tepat waktu. Semua masakan udah siap. Wah. Tumben nih, hari apa? Ayah udah pulang. Cepetan cuci tangan, waktunya makan. Tadi pagi, Tuan Muda ngajak saya ke pasar ikan buat beli bahan makanan. Katanya lo baru pulang dari Amerika. Saya pribadi mau masakin beberapa menu buat lo. Mantap. Nah, gini nih baru tahu diri namanya. Lumayan. Tapi gue kasih tahu ya. Lain kali pas Sabtu Minggu, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot diri lo orang. Jiangwo, lo ngomong gitu kebangetan sopannya. Saya kan bukan orang asing lagi. Lagian, saya malah jadi ikut kecipratan untung. Cobain masakannya Senan. Hahaha. Udah, berisik. Makanannya udah dingin. Makan. Oke, ayo, pada duduk. Hom. Ci. Senan ini lumayan ya. Rasanya nendang banget, bener-bener pas di lidah. Mantap.
Mas bro, lu ini jago banget urusan dapur. Apa sih istilah anak zaman sekarang? Itu loh, pria idaman. Gue rasa mas bro ini jago ngibul deh. Ganteng, jago masak. Cewek-cewek yang naksir lu pasti ngantri ampe blok tetangga. Apaan sih ini? Tadi kalimatnya apa? Bahasanya anak TikTok sekarang, istilahnya. Anu. Bos muda ganteng kaya raya. Ya, kita emang nyetak pria idaman ke arah situ, tahu? Ayo semua, merapat. Gue juga terpaksa, cuy. Di luar dari gue gak kuat makan Chinese food, jadi cuma bisa masak sendiri. Wah, berarti gue ikut kecipratan rezekinya bos muda Sao, dong. Gue numpang enaknya deh. Sini. Wahahaha. Ayo, tandas itu minumannya. Buruan. Makan buah dulu. Wah, skill bedah lu lumayan juga ya. CK. Sengnan. Kemarin itu ulang tahun bibimu. Kudengar kamu pergi ngasih kado. Kukira kamu sudah lupa. HMPH. Lupa? Biar aku yang lupa. Bibimu itu mana mungkin lupa sama om-om seumuran kakek. Jarang-jarang lo lihat kamu berbakti segitunya. Malah sampai nitip kado buat aku segala. Meskipun Siong dah lagi ada masalah sama Sao Group, tapi aku tetap berharap urusan kerjaan dan pribadi itu dipisah. Keluarga itu ya tetap keluarga. Bibiku itu baik banget sama aku. Kamu nggak tahu soal kejadian-kejadian sebelumnya. Kamu juga nggak ngerti. Jadi jangan asal cawe-cawe bikin kisruh. Justru aku tahu soal yang dulu-dulu itu. Waktu kakek masih hidup. Kalian berdua itu sudah sering banget ribut. Lagian, bar bibiku juga mestinya nggak usah diseret-seret dalam urusan ini. Yang bikin aku kesel itu, bibimu tuh selalu belain orang luar. Dia terus-terusan ngebelain Ling Yong Siong itu. Belakangan, malah sampai rebutan warisan sama aku. Sekarang aku keluar sendiri. Mau ngelawan aku? Sengnan, ingat ya, Om. Pepatah lama itu bener banget. Perempuan yang udah nikah, itu seperti air yang hilang, tak kembali. Yang paling bikin mendidih, airnya aja udah disiram. Dia malah balik lagi nyuruh ke kelenteng raja naga kita. Coba kalau bukan karena aku sekarang yang makin bertahan. Aku kasih tahu ya, si Ling itu udah sejak lama malah habis keluarga Sao kita. Percaya, deh, bibiku itu bukan orang yang kayak gitu. Salahin siapa kalau udah segede ini? Jadi menurut kamu, aku yang salah gitu? Senan, sayang, susah banget sih. Ini udah weekend, kita makan malam bareng yuk. Gimana? Ngobrolin yang enak aja ya. Soal aturan, gak perlu dibahas terus. Ini bukan urusan kamu. Aku tahu Tante Meihua baik sama kamu. Tapi kamu ngerti gak, kenapa dia baik sama kamu? Keluarga mereka itu bisnis apaan sih? Depan manis, belakang tikam. Sini, ayah kasih tahu. Dia baik sama kamu sekarang. Biar kamu sama mereka kompak ngejauhin ayah. Anak harus beli aja 5 hati buat lawan ayah. Nanti, kalau ayah udah gak ada, cara dia nanganin ayah, bakal dia pakai juga buat nanganin kamu. Sao Zhenan, kamu itu udah umur berapa sih? Punya otak gak sih? Mau besok-besok kamu dibuntutin pakai margalin gitu? Yah. Aku kesini bukan buat nyalahin ayah, kok. Aku juga belum tentu dibodohin Tante Meihua. Pernah gak, ayah coba pikirin? Apa yang ayah kejar sampai bikin aku tertekan? Sao Group ini, buat ayah, itu cuma alat tawar. Tapi alat tawar ini udah bikin keluarga kita berantakan. Kalau kakek masih ada, kalau kakekku masih hidup, beliau pasti gak akan mau lihat keadaan kayak gini. Satu keluarga, saling bunuh. Aku udah kenyang. Jalan-jalan dulu, ah. Coba tebak? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, rekorku dipecahin orang. Hati ini rasanya gregetan banget, sumpah. Lo bilang ini penyakit? Kalau sakit ya harus diobatin, tahu? Menunggak, sih. Tapi kalau ingat bau sama punggung orang lain bisa rontok, hatiku lumayan adem, lo. Wah, gue nggak tahu siapa orang itu kemarin. Yang pertama kali nyungsep duluan. Kalian berdua jatuh barengan hari itu. Kenapa lo nggak ikutan jatuh? Ya gara-gara lo juga sih. Udah, gak usah banyak takut. Lo mau kemana? Ayo balapan. Biar adil.
Kita lihat siapa yang duluan bisa ngegombalin cewek di halte bus itu. Ningyu, lo di rumah, nggak? Tolong jemput gue di halte bus bawah apartemen. Bajingan-bajingan yang kita temuin di berwaktu itu. Mereka ngikutin gue. Cepetan, deh. CK. Masih ingat kita enggak? Lo kenal gue enggak? Nggak kenal sama lo. Hari itu kita minum bareng Ning Sue kan? Lo yang tiba-tiba nyamber nolongin dia minumin anggur. Lupa? Yang jago minum itu lo. Iya itu. Gara-gara lo, hari itu kita nggak kelar balapannya. Nah, sekarang lo harus bantu dia selesain balapannya juga kan? Pilih satu. Ya, gue ambil polisi. Kenapa nggak lo lepasin aja? Hahaha. Ginian nggak perlu ngerepotin Pak Polisi. Sih, gue sendiri juga cukup. Lo siapa? Mundur. Jangan, mau kemana lo? Lo siapa sih? Jangan main pukul dong. Omongin baik-baik bro, cepetan pergi. Dia yang mukulin kita waktu itu. Wah, Ningyu, semua berkat lo ya. Lo gak apa-apa. Tanpa lo, kita bukan apa-apa. Kok sekarang standar jadi preman rendah banget sih? Gak punya skill apa-apa juga berani muncul. Ini semua gara-gara si Ning Sue yang gak ngerti diri. Sok jual mahal kemana-mana. Pas balik, ku bilangin dia pulang jalan kaki aja. Halo? Lu ngapain sih? Liu Qi, samperin gue, Liu Yu sekarang juga. Kalau enggak, besok lo nggak usah kerja lagi. Temuin gue di Rose Bar sekarang. Minum, hem. Bener juga ya. Jumlah alkohol itu sebanding lurus sama suasana hati. Bentar deh. Itu maksudnya parameter suasana hati yang mana? Suasana hati bagus apa buruk? Ya, dua-duanya bisa aja sih. Kalau lagi happy gini, metabolisme tubuh kan jadi cepat. Jadi minum berapa banyak pun gak bakal mabuk. Nah, kalau lagi bad mood, persepsi tubuh lagi buruk. Baru minum dikit langsung tepat. Kenapa lo nyubit gue sih? Sakit banget ya? Nggak sakit. Nggak sakit, bro. Aduh. Tapi omong-omong soal tadi, kalau bad mood, alkohol langsung bikin mabuk. Nah kalau lagi senang, bisa bikin minum segalon pun nggak tumbang. Lin Xiao, gimana kalau gue bunuh aja lo ya? Lo harus pede, cuy. Hei, isi tuh kepala yang benar. Hahaha. Hah? Kok bisa sih lo? Lo ada di mana-mana ya? Lo aja deh. Sini ikut ngopi. Oh, nggak usah repot-repot. Bos. Cantik, kayaknya kita pernah ketemu ya? Lo, ngapain sih? Halo, bos. Dia pernah ke bengkel mobil 4S kita ya? Halo, cantik. Waduh, lepasin gue, balik badan lo.
Bro, sini ikut ngopi. Lepasin. Sini, sini, sini. Eh. Ah, Sini gue temenin lo minum. wih. Udah lama gue tinggal sama lo. Kok gue gak pernah lihat? Katanya lo punya kakak. Nah, ini lo yang gak ngerti. Sebelum gue minum kopi, gak kenal siapa-siapa. Pas udah minum, semua langsung jadi kayak saudara. Ya kan? Malam ini kita harus teler. Bir ini hambar kayak cewek doang. Suruh pelayan buka sebotol whisky. Lagi nggak mau minum. Pergi sana. Ini boleh. Tahan dulu. Bagus. Bir campur debu. Sob, kuat nggak lo minum kayak gini? Ngapain aja beres? Wah, ini gaya minum apaan sih? Gue belum pernah lihat kalian berdua. Jangan main-main. Ngadu alkohol, ya? Belum telat buat minta ampun. Nggak jelas. Siapa duluan yang tepar juga belum jelas. Hei, jangan diminum, berhenti dulu. Mending kita shoot aja. Ah, Shoot tinju. Bukannya itu ngerjain dia? Bacot aja lo, sini. 50. Lo kalah. lo jangan minum. Lo kebanyakan minum, nanti gue nggak kuat gendong. Suruh Hausuan aja. Sob, habisin. Minum. Habisin. Lo juga, hai. Lo belum kacau banget, ya? 20. Ini sih semua cari penyakit sendiri. Lo ngerti apa? Ini soal harga diri cowok. Lo ngerti nggak sih artinya harga diri? Waduh, ayo, sini, jalan, bro. Ya ampun, besok kita masih ada rapat. Udah, stop minumnya. Lepasin. Ini urusan gue sama dia. Siapa yang ngerti? Aduh, duduk sini. Aduh, waduh, aduh. Jai Chow. Aduh. Kenapa sih lo selalu nyuruh gue kerjaan capek gini? Lo ini sebenarnya beratnya berapa kilo, sih? Aduh. Lo kenapa sih? Gue mau muntah nggak ya? Lo tanya kenapa gue harus hidup kayak gini tiap hari? Ih.
Gini deh. Gue ngerasa, gue beneran cuma kayak aktor doang. Setiap hari, ngulangin satu peran ke peran yang lain. Kapan sih gue bisa lepas dari kehidupan kayak gini? Gue yakin, selama Bos Hao masih punya kepercayaan diri, cepat atau lambat, kita pasti bakal lepas dari belenggu ini. Lagian, bukannya hidup lo lumayan enak juga, Bos Hao? Enak dari mananya? Bagusnya di mana, coba? Bukannya ini yang diidam-idamin semua orang? Lo nggak akan ngerti. Taksi. Ya udah deh, ayo jalan. Manajer umum Zhao udah pulang. Ayo, jalan. Aduh, hei, jangan pergi. Hati-hati banget. Sao Zhengnan, jangan pergi. Sao Zhengnan. Minum ah. Klematis. Dulu selera kita memang sama. Aku selalu ngalah sama kamu. Itu karena kakakku kasihan sama kamu. Tapi cinta itu perjalanan seumur hidup. Jadi aku bener-bener gak bisa ngalah lagi. Jangan salahin aku kejam. Halo, selamat datang. 1 latte susu, gula sedikit. Apa lagi? Berapa? 30. Nih, Hei, Mas, kopinya. Mas,
Bos. Boneka ini berapa? Boneka ini gak dijual. Udah gak ada stok. Kenapa gak dijual? Bonekanya punyaku. Suka ya ku jual. Gak suka ya gak ku jual. Kamu cari aja di tempat lain. Aku punya teman yang suka banget boneka ini. Tolong, ya? Baiklah, jual aja ke aku. Mas, jangan buang-buang waktu. Ngapain aja sana, pergi. Bos, aku lihat kamu bikin banyak boneka itu. Jual aja satu ke aku deh. Kan gampang, tinggal bikin lagi. Aku udah bilang. Nggak dijual yang nggak dijual. Jangan buang-buang waktu di sini. Gak ngerti kenapa kamu semarah itu. Tapi percaya deh, aku beneran butuh itu. Kalau boneka ini punya nyawa, rela aku bayar berapapun. Aku nggak akan jual boneka ini. Mending kamu pergi sekarang. Loh, kok bisa ada di toilet cewek? Justru aku yang harusnya tanya itu. Kamu keluar. Aku lagi kawinan. Apa-apaan sih lu? Keluar. Presdir Zhao udah pulang. Kalau gitu aku pamit ya, soalnya udah nggak ada kerjaan. HM. Keluar. Tunggu sebentar. MM. Sesuai purchase order ini, beli dan kirim ke alamat yang tertera. Ini. Kamu bakal tahu setelah ke sana. Oh, General Manager Chen. Semua udah pada pulang. Kok kamu belum?
Masih ada yang belum beres. Apa nggak bisa dikerjain besok aja? Cepetan pulang istirahat. Sebentar lagi, kok. Atau gue tungguin lo, Pak? Makan bareng yuk. Nggak usah, Pak Chen. Ada urusan apa sih? Gue udah ada janji. Oh, kalau ada janji, saya permisi dulu ya, Pak Chen. Oh, karena bos keluarga udah ada janji. Ya udah, saya nggak jadi ganggu. Saya duluan. Walah, Halo, kamu lagi ya? Ngapain ngikutin gue terus sih? bos, lihat deh boneka itu. Boleh saya tambah duitnya, nggak? Udah berapa kali gue bilang? Nggak dijual yang nggak dijual. Bos, lihat dong, betapa tulusnya saya nih. Sebutin aja syaratnya. Gini, bos, saya suka banget sama seorang cewek. Dia tiap hari mampir ke sini cuma buat liatin boneka yang dia talase itu. Waktu dia kecil, ibunya pernah bikinin satu buat dia. Sejak itu, dia jadi terobsesi banget sama boneka ini. Dia punya perasaan spesial sama boneka model begini. Dia pasti pengen banget punya boneka itu. Gue jadi temennya. Gue cuma pengen wujudin keinginannya aja. Emangnya lo gak punya cewek yang suka, bos? Bisa lo pikirin lagi, nggak? Kamu beneran mau boneka itu? Iya, aku beneran mau kasih boneka ini buat orang yang aku sayang. Besok siang jam 2, temuin aku di sini. Makasih. Besok pagi aku langsung kabarin kamu. Xiao Sue. Atau gini aja, nanti kamu anterin aku pulang. Bilang aja oke. M. HM? Oke deh, boleh juga tuh. Itu. Anterin aku pulang ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku tuh nggak. Mikir apa sih kamu? Kebanyakan mikir, ayo. Pikiranku tuh masih nggak ngerti jalan pikiranmu. Otak kecilmu itu isinya apa aja sih tiap hari? Kamu udah nonton Tergila di Dunia? Belum, emang kenapa? Iya, aku kasih tahu. Di dalam film ini tuh nggak ada duanya. Fei Wong dan Tony Leung Chi Wei. Mereka berdua di dalam film itu dikurung sebulan. Nah, di film ini, dari segi seni, dua orang ini tuh sesuci apa sih? Sesimpel apa sih? Tapi giliran di dunia nyata, kok orang-orang bisa serumit ini? Aku belum kepikiran sampai situ, ya? Sebenarnya, kita para cowok tuh kadang nggak kepikiran. Secara fisiologis gini, kebutuhan manusia itu ada tingkatannya. Pertama itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Masa aku stuck terus di situ, ya kan? Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Lagian, hidup kan enak. Tapi aku ke Beijing. Aku merantau sendirian ke Beijing. Aku berjuang. Demi apa? Aku harus accomplish something. Demi kebutuhan aktualisasi diri, ya kan? Iya kan? Iya, oke deh. Ya ampun, maafin aku ya. Salah aku. Oke. Sebenarnya aku nggak cuma demi kebutuhan pribadi kok. WKWKWKWK. Xiao Sue, kamu masih muda. Santai aja, nikmati prosesnya. Gak usah terlalu mendewakan sutradara. Lebih banyak support. HM. Udah malam banget. Pulang Gi. Ya udah, aku cabut dulu ya. Yuk. Aduh, Nah, gitu dong baru namanya. ya udah, gue pergi dulu ya. Balik yuk. HM. Dadah. Chat aku dibijak ya. Pulang, pulang. Hati-hati di jalan ya. Ayo. Semangatku membara bagai api. Membakar seluruh padang pasir. Haha. Balik, balik sini.
HMPH, HMPH, HMPH. Siapa yang tadi ngumpet di bawah lantai? Ah? Siapa apanya? Gak ada siapa-siapa. Bangun, bangun, bangun. Masih pura-pura di depan gue. Yaelah, jangan ditanya. Jangan sebut-sebut ya. Ah, jangan bilang gak mau makan. Belum separah itu juga kali. Jalanin aja dulu selangkah demi selangkah. Ah, buruan makan deh. Gak pacaran. Itu sih dalam proses menuju pacaran. HM? Gimana ya jelasinnya? Hei, ya udah nikmatin aja prosesnya. Kak, MMM. tapi gue rasa umurnya gak seumuran kita deh. Kayaknya jauh lebih tua dari lo. Oh, lo tuh ya standarnya rendah banget. Siapa sih sekarang yang masih cari yang seumuran? Lihat tuh si kakak Milty umur 93 tahun. Dia udah jadi nyonya besar Jingdong. Ah, apalagi si Kunling itu, lebih dahsyat lagi. Dia juga kelahiran 93. Orang lain umur 18 masih nabung buat beli tiket konser Jai Chou. Dia umur 18 udah dapet satu Jai Chou-nya langsung. Ini baru namanya inspiratif. Bener juga sih. Kenapa ya cewek-cewek sekarang sukanya nyari cowok yang lebih tua? Ku kasih tahu ya, lo itu cupunya. Pertama, cowok yang lebih tua. Karirnya udah sukses. Fondasi ekonominya udah kuat. Kamu gak perlu pusing mikirin kebutuhan hidup. Nah, si tampan kebun ini jadi pilihanmu. Aduh, apaan sih sebutannya, si tampan kebun? Dia tuh punya nama, tahu? Dia itu sutradara. Sebenarnya, gue tuh gak cuma incer duitnya doang, kali. Sebenarnya, soal bakatnya, itu juga bikin gue jatuh cinta. Mata lo aja yang gak milih-milih. Heh, jangan ngomongin gue terus. Lo sendiri gimana? Apa kabar semuanya? Bos lo, sama yang kasih lo rok, pilih salah satu, gak salah. Yang kasih gue rok, ya ampun. Dia cuma naik sepeda ontel, tahu? Sepeda ontel? Ya udah, langsung tenang aja. Pilih bos lo aja. Ogah gue gak mau ngomong. Ah, lo tahu gak sih definisi pria idaman itu apa? Karirnya sukses, stabil, kerjanya rapi, teratur banget, dan super sabar. Dia gak bakal pernah nanya, "Hai, lo mau makan apa?" Dia bakal nanya, "Mau makanan Jepang? Atau mau hotpot?" Aku sudah bilang, kerjaanmu itu harus beres. Kalau enggak, besok gak usah masuk kerja lagi. Pekang luapin emosi lo, dengan halus ngendaliin emosi lo. Pokoknya lo bakal serasa aman sentosa terus. Mau pulang ya? Oh, tapi ada bedanya dong antara idealisme sama kenyataan, iya kan? Omong kosong. Kalau nggak gitu, siapa yang masih mau punya cita-cita? Apa sutradaramu udah berhasil wujudin idealisme itu? Oh, apa yang bisa dicapai itu namanya idealisme. Kamu bego ya? Oh, sutradaramu emang bener-bener melarat. Kalau gue sih, ini semua biar cinta gue menyebar ke seluruh dunia. Aduh, ayo sini sayang. Biarkan gue juga memberkati kamu. Hahaha, gue nggak mau. Haha, tolong. Mending gue jadiin kamu malam ini aja deh. Ayolah, nggak usah malu-malu. Halo, Bos Han, posisinya di mana? Oke, gue ngerti.
Ada orang nggak di sini? Gue masuk ya. Tuh kan, ada di sini. Haha, bos, bapak emang paling bisa menikmati hidup. Bisa-bisanya nemu tempat setenang gini. Kerja di kota yang bising tiap hari. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang gue suka di kota. Kembali ke alam. Gue rasa bapak benar. Bikin anti alam di kota. Sekali lihat aja bapak. Gue langsung tahu kalau bapak ini tipe pria yang udah lupa dunia luar. Duduk sini, kita obrolin. Nih buat. Makasih. Hari ini saya kesini untuk bantu awasin. Bantu awasin kerjaan orang lain. Siapa duluan nih? Bersihin dulu tempat ini. Terus tanahnya dibalikin lagi. Haha, santai aja. Saya pasti bisa, deh. Pelan-pelan, haha, pelan-pelan. Semuanya, antri ya. Jangan rebutan. Makasih, Om. Ah, gak usah sungkan. Makasih banyak ya. Halo. Anda ini sekretarisnya Pak Sao Zrengan ya? Oh, betul. Ayo, sini saya bawakan. Kok gak naik ojek online aja sih? Haha, taruh aja barangnya di sini. Nah tuh, sampai keringetan gitu. Tunggu sebentar ya. Sampai belajar akhir ini, rajin belajar kah? Dengerin kata guru ya. Kalian mau makan apa? Bilang aja ke om-om. Om sering-sering kesini gak? Pasti sering banget malah. Ya udah deh, anak-anak, duduk yang manis ya. Taruh dulu pulpennya. Om Zhao Zenan mau bagi-bagi mainan nih. Mau gak? Mau. Nah, supnya udah siap. Dapat semua ya, satu-satu. Ada makanan juga nih. Ini mainannya. Ayo, siapa yang mau makan? Sini. Mau ya? Ini buat kamu ya. Ini semuanya butuh ya? Tenang aja, semuanya kebagian. Ayo, sebelah sini.